Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update progres daripada penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Dapat kami laporkan pada kita semua, hari ini tanggal 21 Maret 2020 pukul 5 lewat akan menyampaikan secara umum nanti daripada gugus tugas, dan nanti teknis akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Ibu Dr. Stuti Saragi dari Rumah Sakit Haji Adam Malik. Tentunya sekali lagi kami sampaikan dari media center ini, kita hanya punya satu saluran untuk menyampaikan update status dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 33 kabupaten kota. Ini yang akan kami sampaikan. Nah, posko utama atau media center pada hari ini dapat dilaporkan pasien dalam pengawasan yang saat ini sedang dirawat di 18 rumah sakit kabupaten kota. Data menunjukkan saat ini sampai pukul 5 sore ini ada 48, saya ulangi, 48 pasien dalam pengawasan berada di 18 rumah sakit, tepatnya di 5 kabupaten kota: Deli Serdang, Medan, Binjai, Serdang Bedagai, dan Toba Samosir atau Baligi. Itu yang pertama. Yang kedua, PDP yang sudah pulang atau negatif sejak hari ke-5 ini sudah 3 pulang pasien, ya, dikembalikan keluarga. Nah, data berikutnya tentang COVID-19 yang positif, data sampai hari ini masih 2 orang dan dinyatakan 1 meninggal dunia dan 1 lagi positif sedang dirawat. Ini yang data kita sampai hari ini, tidak bertambah, ya, tidak bertambah. Nah, kemudian data berikutnya ada 338 pasien dalam status orang dalam pemantauan yang sedang melakukan tracing. Nanti secara teknis Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikannya apa yang sedang dilakukan saat ini terhadap baik itu 48 orang. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Stuti. Kemudian nanti secara teknis di lapangan akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Itu adalah update terkini tentang pasien terkait COVID-19 dari seluruh kabupaten kota se-Sumatera Utara, dari sejumlah rumah sakit Sumatera Utara. Nah, selanjutnya ingin kami laporkan kepada masyarakat seluruhnya, kalau ada pasien yang dalam kondisi PDP, pasien dalam pengawasan, itu pemerintah akan bertanggung jawab, ya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang sudah disiapkan sebagai rumah sakit rujukan akan membiayainya semua. Yang PDP, ya, yang PDP. Jadi itu akan ditangani oleh pemerintah. Nah, tentunya dengan anggaran tersedia baik di tingkat provinsi Sumatera Utara maupun anggaran yang ada di setiap kabupaten kota berdasarkan surat edaran Mendagri. Sekali lagi kami mintakan kepada seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota untuk bisa mengalokasikan anggaran pada APBD masing-masing, melakukan pergeseran dan sebagainya, sehingga bila dibutuhkan dana untuk kegiatan penanganan COVID ini bisa dilakukan cepat. Dan Bapak Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran menyikapi daripada pembiayaan anggaran untuk penanganan COVID ini. Yang kedua, ingin kami sampaikan kepada pemerintah kota, mulai tingkat dusun, lingkungan, kemudian kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten, lakukan sosialisasi sehingga masyarakat dan juga secara struktural aparat sipil negara maupun non ASN bisa memahami dan mengikuti keterangan-keterangan terkait dengan virus corona 19 ini supaya tidak simpang siur, sehingga
kita memberikan pemahaman mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Nah, ini kami mohon kepada kepala daerah di seluruh kabupaten kota Sumatera Utara untuk bisa kita bekerja sama mulai tingkat bawah lingkungan dusun sampai ke tingkat provinsi, dan lakukan koordinasi dengan teman-teman TNI dan Polri mulai tingkat Babinsa, Babinsa sampai dengan kepala desa dan sebagainya, termasuk juga peran daripada dunia usaha. Ini kita himbau dunia usaha yang ada di kabupaten kota, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, baik itu kelompok-kelompok sosial agama, kelompok-kelompok sosial adat dan budaya, lakukan sosialisasi sehingga kita memiliki pemahaman yang sama. Ini kami dari gugus tugas 3 provinsi secara bersama-sama kita lakukan gerakan bersama untuk melawan COVID-19. Nah, ini yang berikutnya. Nah, yang ketiga, pemirsa sekalian, terutama kepada pihak-pihak kabupaten kota, kita juga harus melibatkan akademisi, ya, libatkan juga intelektual. Misalkan di dalam kita menyediakan alat pelindung diri (APD) atau bahan-bahan kimia yang dibutuhkan untuk memodifikasi bahan-bahan kimia ini untuk menyediakan misalkan untuk disinfektan atau juga bahan-bahan untuk hand sanitizer. Lakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada di daerah kabupaten kota ataupun pusat-pusat penelitian yang ada di Sumatera Utara untuk melakukan modifikasi bahan. Karena kita tahu juga di pasaran ini juga ketersediaan sangat terbatas, sehingga kita harus melakukan modifikasi bahan-bahan yang dilakukan untuk sosialisasi. Misalkan untuk cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer atau juga di bahan-bahan disinfektan lainnya. Nah, berikutnya ingin kami sampaikan juga pemirsa, sosialisasi penting dilakukan. Yang pertama, lakukan social distancing. Artinya kurangi kontak langsung. Lakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, dikurangilah keluar rumah kecuali ada yang sangat penting sekali. Ini kita minta, ya, saya mengajak seluruh 14,5 juta Sumatera Utara melakukan yang sama. Jadi dibatasi supaya kita bisa memutus virus ini kontak langsung. Yang kedua, hindari pertemuan-pertemuan, ya kalau bisa jangan dilakukan dengan jumlah yang besar. Ini juga akan menambah kita sebagai pembawa virus, ya, yang harusnya kita tidak sebagai ditimpa virus ini. Nah, jadi kita ini hindari. Batasi kunjungan-kunjungan ke sarana-sarana hiburan, baik itu tempat wisata, tempat hiburan, klub malam, diskotik dan sebagainya. Ini tolong dikurangi atau paling tidak dibatasi, karena kita bisa saja menjadi orang yang menjadi perantara untuk berisiko tinggi. Nah, kepada orang tua yang berisiko tinggi sebaiknya di rumah dan menghindari pertemuan yang dapat membuatnya terpapar, termasuk melakukan perjalanan, apalagi yang memang saat ini sudah memiliki riwayat kesehatan penyakit lain. Ini sangat rentan. Kemudian mari kita berikan dukungan kepada keluarga kita, kepada diri kita, teman-teman, bagaimana kita harus menghindarkan terinfeksi virus ini, ya. Bisa melakukan melalui telepon, kemudian melakukan media sosial yang tidak tatap muka. Kemudian kami mohon juga kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, ikuti perkembangan informasi setiap saat. Seperti hari ini live streaming, jangan percaya berita hoax, berita bohong, ya. Telusuri, konfirmasi kepada sumber-sumber informasi yang layak dipercaya. Misalkan gugus tugas pemerintah provinsi, gugus tugas pemerintah kabupaten kota yang sudah dibentuk, atau media-media memang sudah terkonfirmasi. Nah, jika Anda merasa mengalami gangguan kesehatan, segera hubungi rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan yang terdekat. Nanti secara teknis Bapak Kepala Dinas akan menjelaskan. Saya hanya mengingatkan gugus tugas, bila setiap orang melakukan apa yang harus dilakukannya,
maka kita semua dapat melalui ini bersama-sama dan kembali ke kehidupan normal. Saya mengajak semua masyarakat Sumatera Utara, mari kita bersama-sama untuk bisa menghindar dari penyakit ini. Lawan COVID-19, lindungi diri, lindungi keluarga Anda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan Pak Kadis Kesehatan Sumatera Utara untuk menyampaikan secara teknis dan medis perkembangan hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Hari ini kita alhamdulillah yang positif ada 2 orang, tapi PDP kita bertambah menjadi 48 orang. Dan kemudian kami juga melakukan penyelidikan epidemiologi dengan tracing, dan kita mendapatkan 338 orang ODP. Kami berharap orang dalam pemantauan ini dapat dengan sukarela melakukan untuk tetap tinggal di rumah, tidak kemana-mana, melakukan karantina diri supaya tidak menularkan ataupun tidak berkemungkinan penularan, karena bisa saja ODP ini berpotensi untuk menularkan bila mana pada suatu saat dia menjadi positif, karena kemungkinan dia sedang dalam masa inkubasi. Untuk memastikan bahwa ini adalah orang yang sehat, tetap berada di rumah, dengan demikian kita akan dapat memutus rantai penularan. Dalam rangka tracing ini kami sudah merekrut relawan-relawan dari masyarakat, karena kami harus melakukannya sedemikian luas dan tersebar di seluruh kabupaten kota. Kami sudah melibatkan pramuka, Mercy, dan beberapa organisasi kemasyarakatan pemuda yang kami latih untuk ikut serta dalam melakukan tracing. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, dan kami masih berharap apabila ada rekan-rekan saudara-saudara saya yang lain yang berkenan untuk menjadi relawan, silakan bergabung dengan kami, dan ini akan menjadikan suatu kekuatan untuk melawan COVID-19 ini. Selanjutnya, bagi yang tidak berkepentingan untuk di lapangan, kami harapkan tetap berada di rumah, tidak usah kemana-mana sebagaimana yang dikatakan oleh ketua tadi. Dan bagi kita semua tetap melakukan social distancing dengan menjaga jarak dengan orang lain. Nanti pada saatnya kami sudah menunggu adanya rapid test. Dengan beberapa yang kita lakukan ini dan rapid test yang akan ada, kita harapkan kita bisa memutus rantai penularan secara efektif. Dengan demikian insya Allah kita bisa menekan kenaikan ini pada sampai dengan 2 minggu yang akan datang. Diharapkan 2 minggu yang akan datang ini akan menurun dengan efektivitas yang baik pada tracing yang kita lakukan. Selanjutnya kami berharap kita tidak usah memborong-borong obat, karena ini akan menjadi masalah tersendiri. Barangkali itu beberapa hal yang saya sampaikan. Selanjutnya Dr. Stuti akan menyampaikan kondisi pasien kita yang sedang dirawat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi saudara-saudara saya warga Sumatera Utara. Izinkan saya Dr. Stuti menyampaikan perkembangan dari segi medis dari pasien-pasien kita yang dirawat sebagaimana telah disampaikan oleh Densakes tadi. Sejumlah 48 orang PDP dan 1 orang COVID-19 positif yang semuanya sampai dengan saat ini masih berada dalam perawatan medis dan paramedis. Mohon doanya atas kesembuhan mereka warga Sumatera Utara. Kemudian khusus untuk tim medis
dan para medis yang bekerja di lapangan, saya kembali mengingatkan agar lebih jeli dalam mengenali kriteria ODP atau orang dalam pemantauan, yaitu yang pertama ditemui adanya riwayat demam ataupun demam pada saat ini, kemudian juga ada gejala ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas yang bisa terdiri dari batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan, dan jangan lupa juga itu tidak disebabkan oleh penyebab lain. Dan poin yang juga penting adalah kriteria bahwa pasien yang bersangkutan itu memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri, ke negara yang dinyatakan sebagai terjangkit COVID-19, atau juga ke daerah lain di Indonesia yang dinyatakan sebagai daerah terjangkit. Demikian dari saya, semoga Allah melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Bapak dan Satgas. Terima kasih. Masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, tadi sudah kami informasikan berbagai perkembangan laporan terkait dengan penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Kita berdoa semuanya, masalah ini pasti berlalu. Dan saya mengajak kita semua sama-sama kita melawan COVID-19 ini. Saya mengajak semua juga masyarakat dan pemerintah kabupaten kota, mari sama-sama kita juga melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Baik TNI, baik Polri, dunia usaha, kelompok-kelompok sosial, agama, dan adat. Sekali lagi, kita pasti bisa melawan ini. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perkembangan penanganan virus COVID-19 di Sumatera Utara. Saya Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Sumatera, sekaligus sebagai Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.